Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad Fikri Jash'ari, itu min Dairatul Majan, dengan NIM 030401-198, ingin menerangkan mengenai uslub Al-Quran untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah uslub Al-Quran yang diampu oleh Ustadz Mubashir. Sebelum kita mengetahui lebih dalam apa sih itu uslub Al-Quran, kita harus tahu dulu apa sih itu uslub. Nah, di sini saya akan menerangkan mengenai apa sih itu uslub. Kata uslub ini berasal dari bahasa Arab yang berarti jalan, cara, sistem, ataupun metode. Adapun pengertian uslub dalam bahasa Arab ialah makna yang terdapat dalam suatu bentuk susunan kalimat atau lafaz agar lebih mudah mencapai tujuan yang dimaksud pada diri pendengar maupun pembaca. Nah, uslub ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu al-uslubul ilm, metode keilmuan. Yang kedua uslubul adab, yaitu metode kesusastraan. Dan yang terakhir yaitu uslubul khitabi, metode percakapan. Dari ketiga macam uslub ini, sebagaimana disebutkan di atas, yang barusan saya sebutkan itu tujuannya sama, yaitu agar para pembaca ataupun pendengar dapat menangkap dengan mudah makna yang dikandung di dalamnya, walaupun terdapat perbedaan di dalamnya mengenai penggunaan kata ataupun kalimat, atau juga mengenai gaya bahasanya. Setelah kita mengetahui apa itu uslub, barulah kita mengetahui apa sih itu uslub Al-Quran. Nah, berbicara tentang uslub Al-Quran berarti kita akan membahas tentang metode-metode Al-Quran sebagai wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menyampaikan hidayahnya kepada seluruh umat manusia. Pembahasan ini sangat luas, oleh sebab itu hendaknya kita mengenalnya terlebih dahulu pengertian umumnya. Di antaranya ada yang mengemukakan mengenai apa itu uslub Al-Quran. Uslub Al-Quran, al-uslubul Quran madharul gharib la ijazahu al-mustamir, yang artinya sumber kekaguman. Uslub Al-Quran ialah sumber kekaguman karena kandungan dan kemujizatan yang berlangsung terus-menerus. Nah, untuk lebih dapat menggambarkannya apa itu uslub Al-Quran, marilah kita bandingkan dengan uslub-uslub yang lain. Yang pertama yaitu uslub Al-Quran dengan Al-Hadis. Uslub Al-Quran tidak serupa dengan uslub Al-Hadis. Dalam uslub hadis tampak jelas merupakan bahasa percakapan dan pelajaran, baik bentuk maupun sistemnya. Misalnya tentang persaudaraan antar umat Islam. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surah Al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan takwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kamu mendapatkan rahmat. Sedangkan dalam sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al-muslimu akhul muslim, la yudlimuhu wa la yuslimuhu. Nah, orang Islam itu saudara orang Islam, tidak boleh dia menganiayanya dan tidak boleh juga membiarkan musuh untuk mengganggunya. Dalam persaudaraan umum, Allah juga berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhan nasu anna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila la ta'arafu an akramakum 'indallahi atqakum. Yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami diciptakan kamu sekalian dari seorang laki-laki dan perempuan, dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan berkabilah-kabilah, agar kamu saling mengenal.
Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Surat Al-Hujurat 13. Dari satu riwayat disebutkan bahwa tatkala Rasulullah berada di Mina pada hari tasyrik, dari atas untanya beliau bersabda, "Ayuhan nas, inna rabbakum wahid, wa anna abakum wahidun, kullukum la adama, wa adamu min turab, la fadla li'arabi ala ajami, wala li'ajami ala arabi, wala li'ahmar ala aswad, wala li'aswad ala ahmar, illa bitaqwa." Yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya Tuhanmu itu Esa, dan bapak kamu itu satu seorang saja. Kamu sekalian dari Bani Adam diciptakan itu dari tanah. Tidak ada kelebihan bagi orang Arab atas orang selain Arab, dan begitu pula sebaliknya. Juga tidak ada merah atas yang hitam, dan sebaliknya juga, kecuali dengan takwa. Hadis riwayat Tabrani. Apabila kita perhatikan dua macam uslub di atas, nampak nyata terdapat perbedaan-perbedaan. Walaupun demikian, keistimewaan uslub hadis memiliki sifat jawami'ul kalim, yaitu susunan yang mengandung hikmat, fasih dan mencakup makna yang dimaksud, serta mengunggah fikir dan rasa. Demikian sekedar mengenal perbedaan antara uslub Al-Quran dengan uslub hadis. Apabila ingin benar-benar menikmati keindahan uslub-uslub itu, maka memerlukan pendalaman mengenai ilmu bayan, ilmu ma'ani, dan juga ilmu badi atau ilmu balaghah. Mungkin cukup sekian penjelasan mengenai uslub Al-Quran dari saya. Apabila ada kesalahan kata maupun kalimat, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur.